apakah amal tersebut akan sampai jika dilakukan oleh orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kita hanya sedikit mengulang dan ada sedikit tambahan. Insya Allah kita akan selesai lebih awal. Untuk yang sampai kita ulangi kembali. Yang pertama adalah doa kaum muslimin. Doa kaum muslimin itu sampai. Kemudian wal istighfar, demikian pula istighfar dari kaum muslimin. Maka kalau kita memohonkan ampun atau mendoakan, maka doa itu akan sampai. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut. Seperti doa walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini adalah contoh ayat yang menjelaskan bahwa doa dan permohonan ampun orang yang masih hidup akan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sehingga tidak benar kalau ada yang menyampaikan bahwa doa itu tidak sampai. Doa itu sampai. Sebagaimana kita mengetahui, kita diperintahkan oleh Nabi untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Misalnya ketika kita melihat dalam hadis Nabi, ketika Nabi menengok Abu Salamah saat meninggal, maka Rasul berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah. Kemudian juga Nabi meminta kepada para sahabat untuk memohonkan ampun selepas pemakaman. Nabi mengatakan, Nabi bersabda bahwasanya wastaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudaramu, was'alulahu tasbit, dan mintakanlah keteguhan. Sehingga ini dalil yang tegas, dalil yang sharih bahwa memintakan ampun itu sampai, karena permohonan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, yang bisa kita kerjakan untuk orang yang sudah meninggal dunia antara lain adalah memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Di antaranya adalah menyolatkan jenazahnya. Ini juga merupakan bagian dari tuntunan Nabi. Idza shallaitum alal mayyit, kalau kalian menyolatkan jenazah, maka ikhlaskanlah dalam berdoa. Dan menyolatkan jenazah itu tidak sebatas ketika jenazahnya masih ada. Bahkan ketika jenazahnya sudah dikuburkan, itu masih bisa menyolatkan jenazahnya ba'dama dufina, setelah jenazahnya dikuburkan. Sebagaimana hadis Nabi tentang seorang marbot yang bersih-bersih di masjid ketika meninggal dunia. Maka tiba-tiba Nabi menanyakan kondisi tentang perempuan yang biasa bersih-bersih di masjid. Maka para sahabat menjawab sudah meninggal. Maka Nabi kemudian bertanya, kenapa tidak mengabari diriku? Nah, lalu kemudian Nabi bertanya, tunjukkan kepadaku di mana makamnya. Maka kemudian para sahabat menunjukkan makamnya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazahnya di pemakaman. Menyolatkan jenazahnya di komplek pemakaman. Solat yang tidak ada rukuk dan sujud, yakni solat jenazah. Sama tata caranya. Kalau laki-laki posisinya ada di dekat kepala, kalau perempuan posisinya ada di dekat perut. Nah, itu posisinya sama ketika mau menyolatkan di pemakaman. Berapa lama kita masih boleh menyolatkan di pemakaman? Syekh Shalih bin Utsaimin menjelaskan bahwa ketika kita baru mendengar kabar, meskipun sudah lebih dari 3 hari, 5 hari, 10 hari atau 1 bulan, itu masih dibolehkan jika kita baru mendengar kabar orang tersebut meninggal dunia. Sehingga selama kita baru mendengar kabarnya, boleh untuk menyolatkan jenazah tersebut di pemakaman jika memungkinkan. Ya. Kenapa Pak? Kok bisa?
Ya. Hadisnya sahih begitu ya. Bahwa Nabi menanyakan, tunjukkan di mana kuburnya. Lalu para sahabat menunjukkan kuburnya. Kemudian Nabi sholat di pemakaman tersebut. Sholat jenazah loh, bukan sholat yang pakai rukuk dan sujud. Demikian pula dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan serupa, bahwa mensolatkan jenazah ba'dama dufina, setelah dimakamkan. Dengan catatan tadi kita baru mendengar kabar kalau orang tersebut meninggal dunia. Kalau masih ada kesempatan menyolatkan sebelum dimakamkan, maka itu lebih baik. Tapi kalau sudah dimakamkan baru mendengar kabar, maka masih ada kesempatan kalau mau menyolatkan. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadza katsirun fil ahadits, dan banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi bahwa doa, kemudian istighfar dan salat jenazah akan bermanfaat bagi mayit. Wa kadzalika du'a lahu ba'da dafni. Demikian pula mendoakan selepas penguburan itu juga akan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan ketika mengucapkan salam itu juga bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana Rasul mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan salam. Yang berikutnya, bahwa sampainya pahala sodakoh untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ini kita review ya atas yang sudah kita baca. Adapun wusulus sawabis sodakoh, sampainya pahala sodakoh, itu hadis-hadisnya sudah jelas. Dan ini para ulama sudah sepakat bahwasanya sodakoh itu sampai untuk orang yang meninggal dunia, karena hadis-hadisnya tegas menjelaskan hal tersebut. Sebagaimana dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, anna rajulan atan nabi, bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, inna ummi iftulitat, ibuku mati mendadak. Walam tusi, dan belum sempat berwasiat. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat, dan aku mengira kalau sempat bicara akan sodakoh. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ibuku dapat pahalanya jika aku bersedekah atas namanya? Jawabannya apa? Naam, ya. Maka Bapak Ibu yang punya keluarga yang sudah meninggal, silahkan kalau mau sodakoh atas namanya. Sodakohnya tidak harus berupa apa namanya ketan kolak sego golong apem, tapi bisa berupa yang lain. Contohnya untuk pembangunan masjid misalnya, untuk beli peralatan masjid, untuk pembangunan kampung, untuk rehab fasilitas umum, itu bisa. Termasuk misalnya untuk beli speaker masjid misalnya, supaya suaranya cemengkling, cemengkling ya. Untuk beli apa lagi? Beli jam masjid, supaya ada jam digitalnya misalnya. Untuk beli apa lagi? Ya, karpet, dan seterusnya. Baik. Dalam Sahih Bukhari juga disebutkan demikian dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Sa'ad ibn Ubadah pada saat itu ibunya meninggal dan dia tidak ada di tempat. Maka datang kepada Nabi dan mengatakan, ibuku meninggal wa ana ghaib, dan aku tidak sedang di tempat pada saat ibunya meninggal. Fahal yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah akan bermanfaat jika aku sedekah untuknya? Jawabannya na'am, ya. Lalu dia pun bersedekah ketika mendengar sabda Rasul tersebut. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah juga dinyatakan ada seorang laki-laki yang mengatakan, inna abi mata wa taraka malan, bapakku mati dan meninggalkan harta, walam yusi, dan belum berwasiat. Fal hal yakfi anhu
apakah mencukupi baginya antasaddaqu anhu jika aku bersedekah untuknya? Jawaban Nabi apa? Sama, na'am, ya. Nah, jadi bisa. Demikian pula dalam riwayat yang lain ketika Ummu Sa'ad meninggal, maka bertanya kepada Rasul, fa ayyus sadaqah afdal? Sedekah apa yang utama? Jawaban Nabi, al-ma', air. Karena saat itu sedang kekeringan. Maka kemudian menggali sumur. Kemudian dia berkata, hadhihi li ummi Sa'ad, ini untuk Ummu Sa'ad. Jadi ketika menggali sumur dan airnya sudah keluar, maka dia mengatakan ini untuk Ummu Sa'ad. Maka selama sumur itu ditimba, air itu masih mengalir, pahalanya akan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Baik, demikian pula dalil-dalil yang lain cukup banyak yang menjelaskan mengenai bab ini. Demikian pula sampainya pahala puasa dan sampainya pahala haji. Sampainya pahala puasa dan pahala haji untuk orang yang sudah meninggal dunia, khususnya jika orang tersebut punya hutang. Jadi bukan puasa yang bukan punya hutang. Maka kalau orang itu punya hutang, kata Nabi, man mata wa alai saum, barang siapa yang mati dan dia masih punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya bisa berpuasa untuknya. Meskipun dalam bab ini itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, ingat ada hadis Nabi yang menyebutkan untuk faliyat hendaknya memberi makan 1 mud kepada orang miskin. Jadi cukup fidyah. Nah, tetapi mengingat ada hadis tadi, sehingga dalam hal ini perselisihan pendapat itu satu hal yang wajar. Tetapi prinsipnya puasa tadi adalah puasa untuk orang yang sudah meninggal dunia dan punya hutang puasa, atau kalau mau dibayarkan fidyah. Kemudian kalau tadi sudah disampaikan riwayat tentang sampainya pahala puasa, kemudian juga sampai kalau bayar fidyah. Man mata wa alai siyam, barang siapa yang mati dan dia punya utang puasa Ramadan, falyat anhu, maka hendaknya berikanlah makan dengan niat menggantikan untuknya likulli yaumin miskinan, setiap hari memberi makan 1 orang miskin. Ini yang disebut dengan fidyah. Ini namanya fidyah. Demikian pula hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita, idza maridor rajul, apabila ada orang yang sakit fi Ramadan, di bulan Ramadan, walam yasum, dan dia tidak puasa, maka hendaknya at'im anhu, berikan makan untuknya, walam yakun anhu qada, dan tidak ada qada baginya. Ini tidak ada qada baginya. Wa in kana alai nadrun qada anhu waliyuhu, dan jika dia punya nadar, maka ahli warisnya yang menunaikan nadarnya. Jadi kalau punya nadar jangan aneh-aneh, kasihan yang ahli warisnya. Atau tidak usah nadar, merepotkan nanti. Bernadar mati, ahli warisnya yang repot. Apalagi nadarnya agak ribet. Ya, nadarnya mau sedekah senilai sekian miliar, dananya tidak ada. Ya, mah repot. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang sampainya pahala puasa. Meskipun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, apakah orang yang punya hutang puasa itu dibayarkan dalam bentuk puasa atau dibayarkan dalam bentuk fidyah. Kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan tentang qada dan ada hadis yang menjelaskan tentang fidyah. Contoh hadis yang menjelaskan tentang qada, ja'a rajulun ilan nabi, ada orang yang datang kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat
wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibuku meninggal dunia, wa alaiha saum, dan dia punya utang puasa. Maka afaaqdihi anha, apakah aku harus mengqadha untuknya, melunasi untuknya? Maka jawabannya na'am, ya. Fadainullah ahaqqu ayyuqda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Kemudian pertanyaan pula kepada Rasulullah tentang puasa nadar. Inna ummi matat wa alaiha saum, sesungguhnya ibuku meninggal dan dia masih punya utang puasa. Puasa apa? Saumun nadrin, puasa nadar. Afa asumu anha, apakah aku harus puasa untuknya? Jawabannya, afa ra'aita law kana ala ummika dain, bagaimana pendapatmu jika ibumu punya hutang? Maka faqadaitahu, engkau membayarkannya. Akana, apakah baginya prinsipnya engkau akan membayarkannya kalau punya hutang, utang duit atau utang yang lainnya. Maka kemudian perempuan ini mengatakan na'am, iya. Maka kemudian beliau bersabda, fasumi an ummika, maka berpuasalah untuk ibumu karena ibunya punya utang nadar. Sehingga di sini sebagian ulama menjelaskan hadis ini dengan pertama, kalau puasanya nadar maka diganti puasa. Kalau utangnya nadar oleh orang yang hidup diganti puasa. Tapi kalau hutangnya itu bukan nadar maka diganti dengan fidyah. Itu diantara pandangan para ulama terkait hadis-hadis yang beragam yang semacam ini. Meskipun harus kita akui ini perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama, karena ada hadis qadha dan ada hadis fidyah. Tetapi prinsipnya puasa untuk orang yang meninggal menurut hadis ini sampai. Hanya yang dipersoalkan adalah puasa tadi, hutang orang yang meninggal tadi, apakah puasa nazar atau puasa Ramadan? Persoalannya di situ. Tetapi kalau hadisnya menyebutkan barang siapa yang mati dan masih punya utang puasa. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah sampainya pahala haji untuk orang yang sudah meninggal. Sampainya pahala haji untuk orang yang sudah meninggal. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ada annamra'atan, ada seorang perempuan min Juhainah, dari Juhainah. Ja'at ilan Nabi, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu berkata, inna ummi, sesungguhnya ibuku nadarat, telah bernadar. Nadar untuk apa? Antahujja, untuk berhaji. Tetapi kemudian belum berhaji hatta matat, sampai meninggal dunia. Apakah aku harus berhaji untuknya? Maka kata Nabi, haji anha, berhajilah untuknya. Maka Nabi menjelaskan agar berhaji untuknya karena ibunya pernah bernadar untuk haji. Sehingga haji untuk orang yang meninggal dunia yang sudah bernadar itu sampai. Dan ini juga malah justru termasuk kewajiban orang yang hidup untuk melunasi nadarnya. Demikian pula ada hadis lain bahwa ibunya belum pernah berhaji sekalipun, apakah boleh aku berhaji untuknya? Maka kemudian ini dalam hadis Buraidah ya, kemudian Rasul bersabda, haji anha, berhajilah untuknya. Demikian pula dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya ada seorang perempuan Juhani yang dia bertanya kepada Rasulullah bahwasanya ibunya sudah meninggal dunia dan belum berhaji. Afaya jazi, apakah akan mendapatkan pahala? Jadi apakah ibunya akan mendapatkan pahala jika berhaji untuknya? Maka jawabannya sama. Jawaban Nabi sama, konsisten, beliau menyebut iya.
Na'am. Lau kana ala ummi hadain. Kalau ibumu punya hutang. Jadi kalau ibumu punya hutang, apakah engkau akan membayar untuknya? Alam yakun yajzi anha. Nah, ini adalah penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Abbas juga ada seorang perempuan yang sa'alatin nabiyah, yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an abiha, tentang bapaknya. Jadi ada perempuan yang bertanya kepada Nabi tentang bapaknya, bapaknya mati dan belum berhaji. Nah, jadi bapaknya sudah meninggal tetapi bapaknya belum berhaji. Apa kata Nabi? Haji an abika, berhajilah untuk bapakmu. Nah, sehingga pahala haji untuk orang yang sudah meninggal dunia itu sampai. Hanya saja dalam kitab-kitab fikih, persyaratan haji untuk orang yang sudah meninggal dunia itu hendaknya haji terlebih dahulu untuk dirinya, baru bisa badal haji untuk orang lain. Pak Wanto ini bisa menghaji karena sudah haji. Jadi ngantri lagi, Pak, daftar ngantri lagi haji untuk apa? Orang lain. Baik. Sekarang ngantrinya berapa lama, Pak, di sini? Ngantrinya berapa lama? Ya. 30 ya. 30 tahun. Baik. Maka sekarang biasanya badal haji itu dititipkan ke pembimbing haji yang bisa berangkat setiap tahun. Tapi bayarnya mahal. Berapa badal haji sekarang? Ya, 25, 30 sekitar itu. Nah, jadi sekitar 25-30 juta. Ya. Ya, kalau umroh masih murah. Ya. Kalau badal umroh itu ada yang angkanya murah meriah. Bisa di bawah 5 juta. Angkanya murah meriah. Tapi kalau untuk haji itu mahal. Baik. Manis, Pak? Manis ya. Oh ya, saya sudah manis, Pak. Jadi minta yang tidak manis. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Demikian pula untuk membayar hutang orang yang sudah meninggal dunia. Ini ijma' kaum muslimin. Membayarkan hutang orang yang meninggal dunia itu hukumnya sampai, meskipun bukan anaknya. Contohnya dalam kasus Abu Qatadah. Dalam kasus Abu Qatadah itu hutangnya dibayarkan oleh Abu Qatadah yang bukan anaknya. Jadi kalau bapak ibu misalnya punya harta yang berlebih, ingin beramal soleh, maka datalah orang yang meninggal mana yang punya hutang, lunasi hutangnya. Itu termasuk amal jariah. Ini bagi orang yang punya harta yang berlebih, pengen amal soleh, itu tepat sasaran. Seperti para orang-orang yang punya bisnis yang sukses, pengen sodakoh. Ini belum ada nih yang sodakoh untuk posnya di situ. Kebanyakan orang sodakoh kan untuk masjid, Quran gitu kan. Nah, yang sodakoh untuk orang-orang mati yang punya utang kan belum ada. Nah, jadi ngelunasi utang orang yang sudah meninggal. Dan ini dulu diamalkan sahabat. Sahabat siapa? Abu Qatadah. Melunasi hutang orang yang sudah meninggal. Ini kalau ada mungkin bisa jadi pionir kebaikan. Cuma sayangnya kalau dimanfaatkan orang, ketika sudah sepuh tidak usah dibayar. Kenapa? Besok ada donaturnya kalau udah mati. Wah, repot ini. Baik, lanjut. Jadi intinya untuk pahala haji itu akan sampai kepada orang yang meninggal dunia.
Tetapi memang sebagian ulama itu menyebutkan bahwasanya pahala orang yang masih hidup itu tidak sampai kepada orang yang meninggal dunia. Contohnya yang menggunakan dalil wa alaisa lil insan illa ma sa'a, dan tidaklah bagi orang itu kecuali apa yang ia usahakan. Maka kalau tidak ada dalilnya, tidak perlu kemudian kita beramal untuk orang yang sudah meninggal. Kalau haji tadi ada dalilnya, puasa tadi ada dalilnya, bayar utang juga ada dalilnya. Dan ini Allah berfirman, wa alaisa lil insan illa ma sa'a, tidaklah orang itu mendapatkan sesuatu kecuali apa yang ia usahakan. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kalian tidak akan dibalas kecuali atas apa yang kalian kerjakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, ia akan mendapatkan apa yang ia usahakan. Demikian pula terkait dosa, dia juga akan mendapatkan apa yang ia kerjakan. Sehingga di sini yang mengikuti mayit itu adalah amal kebaikannya, ilmunya yang disebarkannya, karena itu termasuk usaha dari si mayit atau sedekah jariahnya. Maka disinilah para ulama berbeda pendapat kalau berbicara mengenai masalah sampaikah bacaan Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia. Sampaikah bacaan Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia? Ulama beda pendapat, karena memang tidak ada riwayat para sahabat membaca untuk orang yang sudah meninggal. Maka menjadi beda pendapat, karena adanya ayat-ayat yang menjelaskan seseorang itu tidak mendapatkan melainkan apa yang ia usahakan. Nah, di antara dalil yang menolak amal untuk orang yang sudah meninggal itu tidak sampai, khususnya adalah bacaan Quran. Karena nanti untuk bab puasa dalilnya jelas, untuk bab haji dalilnya jelas, bayar hutang dalilnya jelas, nazar dalilnya jelas, janji yang disampaikan oleh orang tua dilunasi oleh anaknya juga dalilnya jelas. Tetapi untuk Al-Quran memang di sini bagian diskusi panjang para ulama. Di antaranya untuk dalil yang menolak, untuk dalil yang menerima itu dalilnya kias dengan amal-amal yang tadi, bahwa amal-amal tadi sampai kepada orang yang meninggal. Maka demikian pula bacaan Al-Quran. Termasuk ketika waktu itu kita membahas bab kurban, para ulama juga menjelaskan apakah kurban untuk orang meninggal itu sampai. Maka kalau sodakoh untuk orang meninggal itu ulama sepakat sampai, tapi kalau kurban ulama beda pendapat. Nah, yang membolehkan itu kias dengan sodakoh, sementara yang menolak itu karena memang tidak pernah ada praktek para salafus soleh, para sahabat dulu yang berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sehingga ada dua cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang pertama, bahwasanya dikiaskan dengan sodakoh, karena sodakoh itu sampai maka korban juga sampai. Sebagaimana pula membaca Al-Quran itu dikiaskan dengan amal soleh yang lain tadi. Jika amal-amal soleh tadi sampai, maka bacaan Quran juga sampai, sehingga diniatkan untuk orang yang meninggal dunia. Ini bagi yang mengatakan bahwasanya bacaan Al-Quran itu akan sampai. Tetapi bagi yang menolak, menyampaikan bahwasanya ini tidak ada contohnya, maka berlaku dalil umum wa alaisa lil insan illa ma sa'a, tidaklah orang itu mendapatkan sesuatu kecuali apa yang ia usahakan. Baik, kita lanjutkan. Sehingga ada banyak dalil. Pertama adalah dalil yang menjelaskan tidak sampai adalah dalil ithar, bahwa ithar itu hukumnya makruh. Jadi ithar itu hukumnya makruh. Tahu ithar ya? Ithar itu mendahulukan orang lain dalam kebaikan.
itu makruh. Maka para ulama menyebutkan al-itharu fil ibadati mamnu, mendahulukan orang lain dalam ibadah itu terlarang. Bisa makruh, bisa haram, karena disebut mamnu. Jadi mendahulukan orang lain dalam ibadah itu terlarang. Contoh, shaf pertama, lalu kemudian shaf kedua, shaf ketiga. Kita sudah di shaf pertama, lalu kemudian melihat di situ ada Ustadz Zaki. Ini hafid Quran ini. Saya kalau di depan tidak pantas ini. Lalu kemudian monggo Ustadz di depan. Lain namanya ithar, mendahulukan orang lain dalam ibadah. Ini tidak boleh. Kalau kita sudah di shaf depan, maka tidak peduli yang di belakangnya itu hafid Quran atau yang di belakangnya itu apa? Nah, sebagai wah ini masya Allah, matur nuwun, nah, ya. Oh ya, baik. Jadi tidak boleh kemudian mendahulukan orang lain, meskipun tadi punya jabatan. Wah ini Pak Dukuh ini, monggo di depan. Nah, tidak perlu. Wah ini guru ngajinya, nah, Pak Mujiman ini, monggo, tidak perlu. Datang telat ya di belakang. Nah, ini Pak Santos ini, petugas keamanannya. Nah, monggo di depan. Ya, tidak perlu. Tetap datang terakhir di belakang. Datang terakhir di belakang. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah di depan tiba-tiba lihat Pak Wanto. Wah, ini Pak kepala sekolah ini. Monggo Pak. Tidak perlu. Karena itu namanya mendahulukan orang lain dalam ibadah. Ini siapa lagi yang belum saya absen nih? Ya. Baik. Ngelihat Pak Bas, wah ini distributor buku ini. Monggo di depan. Ya. Maka ini boleh enggak? Enggak boleh. Karena ini termasuk mengutamakan orang lain dalam ibadah. Pada saat berwudu, nah, sudah dapat antrian, lalu kemudian sudah iqomah. Nah, karena melihat ada supplier telur di situ, nah, Pak Barkah, wah ini tidak enak ini, mau kok jenengan duluan, nah, saya belakangan. Nah ini dilarang. Yang mendahulukan orang lain dalam ibadah itu dilarang. Apalagi mendahulukan amal untuk orang lain. Ketika kita membaca Al-Quran, kita juga butuh pahala Quran. Kenapa pahalanya didahulukan untuk orang lain lebih-lebih lagi? Padahal mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah saja dilarang, apalagi mendahulukan pahala untuk orang lain lebih-lebih lagi. Itu dalil yang menolak bahwasanya bacaan Al-Quran itu sampai. Maka ditolak dengan dalil ini, tidak boleh mendahulukan orang lain. Karena kita pun yang membaca Al-Quran juga butuh pahala. Baik. Wa al-itharu bil qurbi. Padahal itu adalah ithar dalam mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak boleh. Fa kaifal itharu bin nafsis sawab. Maka bagaimana mendahulukan orang lain dengan pahalanya? Maka kalau makruh dilarang mendahulukan orang lain dalam masalah mendekatkan diri kepada Allah, maka lebih-lebih lagi akan dilarang kalau kita mendahulukan orang lain dalam masalah pahala. Kecuali kalau mendahulukan orang lain itu dalam perkara muamalah. Jadi jangan sampai gagal paham ya. Jadi mendahulukan orang lain yang dilarang hanya dalam urusan ibadah. Kalau urusan muamalah itu dianjurkan, mustahab. Nah, contoh misalnya ngantri ATM. Nah, antri ATM, kita sudah dapat antrian depan. Tiba-tiba melihat ada orang lain yang nampaknya sudah panik, tengok itu kan. Nah, karena keburu untuk DP. Nah, padahal waktunya sudah hampir habis. Nah, lalu kemudian yang ada di depan mempersilahkan, Mas Fendi ada di depan sudah ngantri nih mau ngambil uang di ATM. Nah, karena ngelihat Ustadz Zaki di belakang itu panik, monggo Ustadz jenengan duluan. Saya tak ngantri di belakang. Boleh enggak? Boleh. Karena ini adalah mendahulukan orang lain dalam urusan
muamalah. Maka ini dianjurkan. Naik bis Trans Jogja 3.000 berapa? 3.600. Sudah bayar, sudah naik, ternyata full. Tinggal satu tempat duduk, kita sudah duduk. Tiba-tiba di belakangnya ada ibu-ibu hamil. Maka ithar ini dianjurkan. Monggo Bu, jenengan duduk, saya tak berdiri. Nah, ini namanya ithar yang dianjurkan, mendahulukan orang lain yang dianjurkan. Jangan malah kita duduk terus, lalu yang berdiri biarin aja, saya datang duluan. Nah, jadi ada perbedaan dalam masalah muamalah dengan masalah ibadah. Contoh lain lagi apa dalam masalah muamalah? Ada contoh yang lain? Ya. Dalam hal urusan pengajian kemudian snacknya kurang. Ya, karena kemarin saya sempat ngisi taklim, snacknya kurang. Nah, di satu tempat. Jadi yang disediakan dengan jumlahnya itu tidak sesuai perkiraan. Karena biasanya yang datang itu sekian, ternyata yang datang lebih. Padahal disediakan macam-macam. Akhirnya pengurusnya ithar, takmirnya ithar. Sudah, biar yang tamu-tamu dulu. Nah, yang dijaga apa? Gorengan. Ya, takmirnya jaga, nanti ngambil gorengan saya. Ternyata gorengannya juga habis. Ya sudah, itu namanya ithar, mendahulukan orang lain. Nah, saya sendiri jadi salah tingkah. Kenapa? Karena saya sudah terlanjur pegang nasi bungkus, sudah pegang gorengan, sudah saya buka, kok takmirnya tidak ada yang makan sendiri saya. Saya tutup lagi, saru kan? Nah, itu ithar. Ada yang pernah mengalami begitu? Biasanya ini panitia pernikahan, yang datang lebih banyak, pramuladinya ithar, tidak makan. Ada yang pernah gitu? Yang muda-muda, Mas Fendi pernah? Ya, Bentino, oh Sinom. Baik. Jadi untuk bagi yang menolak mengenai masalah ngirim pahala Al-Quran, bacaan Al-Quran adalah adanya larangan mendahulukan orang lain dalam ibadah, maka apalagi mendahulukan orang lain dalam pahala, maka jelas sama-sama tertolak. Itu kalau menurut pendapat yang menyatakan tidak diterima. Yang berikutnya, andaikan mengirim pahala itu sampai, andaikan mengirim pahala itu sampai, maka pahala itu bisa diikrar setengahnya, separuhnya, seperapatnya. Ini saya kirimkan pahalanya seperapat. Jadi ini diantara dalil yang menolak. Dan andaikan pahala itu bisa dikirimkan, maka juga bisa dikirimkan untuk orang yang masih hidup. Jadi bisa pula dikirimkan untuk orang yang masih hidup. Ini dalil bagi yang menolak. Demikian pula andaikan amal itu bisa diwakili oleh orang lain, bisa di pahalanya untuk orang lain, maka masuk Islam juga bisa diwakili oleh orang lain. Dia belum masuk Islam, kita wakili. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini saya niatkan pahalanya untuk fulan yang kafir. Itu tidak bisa. Nah, andaikan bisa, mestinya itu juga bisa. Ini dalil yang menolak. Kemudian juga taubat. Andaikan misalnya pahala itu bisa dikirimkan, amal soleh bisa diwakili oleh orang lain, maka taubat juga bisa diwakili oleh orang lain. Ada penjahat, kakap gitu kan, wah itu kasihan tuh mau meninggal tidak tobat-tobat. Nah sudahlah, tobatnya saya wakili. Nah, asyhadu alla ilaha illallah, ya Allah, saya niatkan tobat saya ini untuk fulan yang hendak meninggal dunia.
Saya bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan saya sesali semua atas perbuatan yang dahulu pernah dilakukan. Tetapi itu tidak bisa. Maka andaikan bisa, maka taubat juga bisa diwakili, masuk Islam juga bisa diwakili. Ternyata taubat tidak bisa diwakili, masuk Islam tidak bisa diwakili. Ini adalah pendapat yang logis. Kira-kira taubat bisa diwakili enggak? Ya. Kalau bisa semua orang nanti husnul khotimah. Ini taubatnya diwakili. Masuk Islam bisa diwakili? Tidak. Baik, itu dalil bagi yang menolak. Baik. Demikian pula, jika bisa pada amalan sunnah, maka bisa pula pada amalan wajib. Jika bisa pada amalan wajib, maka bisa pula pada amalan sunnah. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau bisa menghadiahkan amalan orang yang masih hidup kepada orang yang mati, mestinya bisa pula menghadiahkan orang yang hidup kepada orang yang hidup lainnya. Ini sholat saya niatkan untuk menggantikan sholatnya bapak saya, karena bapak saya tidak sholat, ternyata tidak bisa. Maka disinilah bahwa masuk Islam, sholat, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lain, maka itu tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa sampai kepada orang lain, kecuali yang nasnya ada, seperti tadi sodakoh. Maka sodakoh, demikian pula haji, itu nasnya sudah jelas, pahalanya sampai kepada orang yang meninggal dunia. Dan para ulama juga ada yang menjelaskan bahwa puasa pun tidak sampai kepada orang yang meninggal. Contohnya adalah apa yang diucapkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, la yasumu ahad an ahadin. Seseorang tidak boleh berpuasa untuk orang lain. Seseorang tidak boleh berpuasa untuk orang lain, kata Imam Malik dalam Muwatta'. Jadi untuk puasa tadi memang para ulama berbeda pendapat, bahwa yang disepakati itu kalau puasanya puasa nadar, kalau puasanya puasa Ramadan itu berbeda pendapat. Kemudian yang berikutnya tentang hadis yang lain adalah la yusalli ahad an ahadin, tidaklah seseorang sholat untuk orang lain. Demikian pula tidak la yasumu ahad an ahad, tidak boleh seseorang berpuasa untuk orang lain. Ini diantara dalil yang menolak bahwasanya pahala kita bisa dikirim oleh orang lain. Bahwa Nabi pernah, sahabat Ibnu Abbas pernah menyatakan, janganlah sholat diniatkan untuk orang lain, demikian pula puasa diniatkan janganlah puasa diniatkan untuk orang lain. Kemudian dalil yang lain lagi adalah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, janganlah sholat seseorang untuk orang lain, janganlah puasa seseorang untuk orang lain, tetapi hendaknya memberikan makan setiap hari muddan, satu mud, yakni diganti dengan fidyah. Jadi ini yang dikemukakan seperti itu. Adapun kias dengan amalan-amalan yang sudah disebutkan, maka itu tidak berlaku untuk sholat, tidak pula untuk taubat, tidak pula untuk perkara-perkara yang lain, tidak bisa kias. Jadi tidak ada kias dalam masalah ibadah. Tidak ada kias dalam masalah ibadah. Sehingga Bapak dan Ibu, di dalam buku ini dikemukakan diskusi yang panjang mengenai hadiah untuk orang yang meninggal dunia. Ini saya hitung berapa lembar ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11 lembar, 22 halaman. Ini isinya debat tentang yang sampai dan yang tidak sampai. Ini nanti kalau saya baca semua bunek nih yang dengerin, debat terus. Ini tadi sampai, ini tidak sampai, ini sampai, ini tidak sampai, kan? Baik, debatnya panjang. Baik, tidak apa-apa. Kita baca lagi. Ya, paling tidak 5 menit lagi lah. Kalau dibaca semua nanti tidak malah tambah. Gimana? Ya, jadi sama-sama punya hujah antara yang menyatakan sampai dan yang tidak sampai. Kalau saya pribadi memilih yang kalau ada dalilnya kerjakan, tidak ada dalilnya cari amalan yang ada dalilnya. Untuk Al-Quran itu tidak ada dalilnya. Jadi untuk Al-Quran tidak ada dalilnya dibaca untuk orang yang sudah meninggal dunia. Loh, tadi Imam Ibnu Qayyim termasuk yang menyatakan sampai. Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah termasuk yang menyatakan bacaan Al-Quran sampai untuk orang yang sudah meninggal dunia. Penulis kitab ini termasuk yang berpendapat sampai. Dalilnya adalah tadi kias dengan amalan-amalan yang lain tadi itu sampai, maka bacaan Al-Quran pun sampai. Termasuk juga di kitab yang dulu pernah kita bahas di Minhajul Muslim, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu juga menyatakan kalau ada orang yang membaca Al-Quran sendiri di rumah dan diniatkan untuk orang yang meninggal dunia, maka itu sampai. Tetapi tidak dituntunkan untuk bersama-sama mengundang orang, mengupah orang. Yang dianjurkan itu adalah jika sendiri. Maka kalau maksudnya adalah membaca Al-Quran lalu berdoa, saya secara pribadi dalam hal ini sepakat kalau itu boleh. Setelah membaca Al-Quran lalu berdoa, tapi tidak mengundang orang, tidak berjamaah, tidak membayar orang, tapi membacanya sendiri. Maka ini tidak hanya bacaan Quran, bisa pula sedekah. Setelah sedekah lalu berdoa, ya Allah ampuni simbah saya misalnya. Setelah baca Quran lalu berdoa, ya Allah ampuni simbah saya misalnya. Atau amal-amal yang lain. Nolong orang di jalan jatuh gitu, ya Allah jika saya ikhlas karenamu ampuni simbah saya. Ada orang kemudian kompornya rusak di servis tidak minta bayaran, ya Allah jika saya ikhlas karenamu ampuni simbah saya. Ya, maka itu bisa dilakukan. Atau lagi nyales gitu kan, ngantar barang lalu kemudian dikasih bayaran, ini pokoknya ikhlas saya kasihkan kepada orang-orang yang di pinggir jalan begitu. Ya Allah kalau saya ikhlas ampuni simbah saya. Atau jadi YouTuber gitu kan, kemudian penghasilannya selama sebulan diberikan ke orang, nah itu boleh. Kalau saya ikhlas ampuni simbah saya, itu boleh. Baik, kita lanjutkan. Bahwasanya petunjuk hidayah dan keimanan amal soleh itu untuk dirinya bukan untuk orang lain. Jadi ini dalil yang menolak amal itu sampai untuk orang lain. Bahwasanya hidayah dan keimanan demikian pula amal soleh itu untuk dirinya, tidak bisa untuk orang lain. Jadi yang terkait dengan hidayah, terkait keimanan, terkait amal soleh itu untuk dirinya bukan untuk orang lain. Dalilnya apa? Manih tada fa innama yahtadi li nafsi. Nah, nanti bisa dikoreksi sama Ustaz Zaki. Nah, gimana Ustaz? Bener ya ayatnya ya? Nah, jadi di sini terkait dengan hidayah, kemudian keimanan, amal soleh itu untuk dirinya. Tidak bisa hidayah itu, ini hidayah saya untuk orang lain, keimanan saya untuk orang lain, itu tidak bisa. Yang kedua, bahwasanya kesesatan itu juga untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Apa ada dalilnya? Ada. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Bahwa ketika seseorang terjatuh dalam kesesatan, maka itu untuk dirinya sendiri. Tidak bisa orang lain menanggung dari kesesatan atau kekeliruan kita. Kemudian yang ketiga, anna ahadan, bahwasanya seseorang itu tidak dihukum bijazirati ghairihi, bijarirati ghairihi,
seseorang tidak dihukum dengan dosa orang lain. Jadi kaidah yang ketiga, seseorang tidak dihukum dengan dosa orang lain. Ini juga ada dalilnya. Wala taziru waziratu wisra ukhra. Nah, seseorang tidak dihukum dengan dosa orang lain. Kalau seseorang bisa dihukum dengan dosa orang lain, enak nih. Ini maksiat saya niatkan untuk, bisa enggak? Enggak bisa. Punya musuh bebuyutan, awas no. Langsung maksiat, niatnya gue musuhku. Kirim dosa. Bisa enggak? Tidak bisa. Baik. Yang keempat, bahwasanya seseorang tidak disiksa illa ba'da iqamatil hujjah. Seseorang tidak disiksa kecuali sesudah datangnya hujjah. Apa dalilnya? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Ini 4 kaidah. Kaidah pertama, petunjuk hidayah, keimanan, amal soleh itu untuk dirinya. Jadi tidak bisa hidayah itu untuk orang lain. Keimanan tidak bisa untuk orang lain. Demikian pula amal soleh tidak bisa untuk orang lain. Yang kedua, kesesatan itu juga untuk dirinya, tidak bisa. Ini sesatku saya niatkan untuk orang lain, benerku saya niatkan untuk diri sendiri. Nah, bisa enggak? Enggak bisa. Nah, kaidah yang ketiga, seseorang tidak dihukum dengan dosa orang lain. Nah, kenapa dihukum? Itu orang lain dosa itu diniatkan untukmu. Nah, enggak bisa. Kaidah yang keempat, seseorang tidak akan disiksa kecuali sudah datang hujjah. Sudah datang hujjah. Baik. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dalil yang menyatakan bahwasanya ibadah orang lain bisa diterima, bisa sampai? Nah, bingung ke orang gue. Ya, tadi sudah disampaikan tidak sampai, tiba-tiba ini disampaikan sampai. Perlu dibaca enggak ini? Ya. Gimana Pak? Dalilnya adalah bahwa yang diusahakan oleh orang lain itu juga termasuk usahanya sendiri. Kenapa? Karena seseorang itu bisa bermanfaat untuk dirinya itu dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya orang lain itu beriman dan bertauhid. Maka ketika seseorang itu didoakan oleh orang lain tidak akan sampai. Tetapi ketika orang lain itu beriman dan bertauhid, maka bisa dimintakan ampun oleh orang lain. Sesungguhnya orang lain yang memintakan ampun itu bagian dari usaha dirinya sendiri, karena dia bertauhid. Coba dia tidak bertauhid, nah, dimintakan ampun oleh orang lain, usaha orang lain tidak akan bermanfaat. Karena aslinya usaha orang lain tidak bermanfaat. Usaha orang lain bisa bermanfaat karena dulu dia beriman dan bertauhid. Sehingga ketika amalan itu sampai kepadanya, ya usaha dia karena dia beriman dan bertauhid. Oke, tambah mumet toh. Ya, disinilah diskusi panjang, masih panjang ini. Nah, sehingga ketika ada orang yang beramal untuk orang yang sudah meninggal, sesungguhnya itu juga usaha orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal itu syaratnya beriman, bertauhid. Sehingga itu usahanya sendiri. Dengan dia usaha beriman dan bertauhid, maka dia bisa didoakan, maka dia bisa dipindahkan pahala untuknya. Nah, karena dia usaha beriman dan bertauhid. Nah, baik. Kiranya untuk perdebatan ini saya cukupkan di sini. Para ulama intinya berbeda pendapat dalam masalah bacaan Al-Quran. Kalau saya pribadi memilih, kalau bacaan Al-Quran dengan cara berjamaah, dengan cara ngundang orang, itu tidak ada tuntunannya dan tidak sampai. Tetapi kalau membaca Al-Quran lalu berdoa sendiri di rumah, anaknya, keluarganya, bapaknya,
maka itu bisa sebagai bagian dari doa kita tawasul dengan amal soleh. Nah, itu monggo silahkan. Tetapi kalau untuk penulis kitab ini termasuk yang berpendapat bacaan Al-Quran sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini semakin dibaca nanti semakin tanda tanya nanti, sehingga